Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada saat ini kita memasuki pada bab 3, mempertahankan kejujuran sebagai cerminan kepribadian seorang muslim. Sebuah cerita, kisah dan hikmah tentang kejujuran di dalam syariat Islam. Ada kisah menarik berikut mungkin dapat menginspirasi dan memotivasi kita agar selalu mempertahankan kejujuran di dalam segala kondisi dimanapun kita berada. Satu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, yang bernama Wasilah ibnu Iqsa sedang berada di pasar ternak. Tiba-tiba ia menyaksikan seorang tengah menawar di dalam jual beli unta. Ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah yang bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya bertanya, "Apakah unta yang kau beli itu unta untuk disembelih atau sebagai tungganganmu?" Si pembeli pun menjawab, "Unta ini untuk dikendarai." Lalu Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena kakinya ada lubang karena cacat. Maka pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat sehingga akhirnya terjadilah pengurangan harga 100 dirham. Penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengatakan, "Wahai Wasilah, semoga engkau dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku telah engkau rusak." Maka mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya. Wasilah pun berkata, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya. Dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya." Cerita ini diambil daripada hadis riwayat Al-Hakim, Baihaqi, dan Muslim. Itulah nilai-nilai kejujuran walaupun berisiko namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kita. Kejujuran sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tapi sangat sedikit sekali yang dapat menerapkan kejujuran tersebut. Kemudian mari kita lihat kembali bagaimana Rasulullah SAW menerapkan kejujurannya sampai beliau dengan kejujuran tersebut Rasulullah SAW juga dapat bercanda. Satu contoh cerita yang dilayangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika naik unta, seorang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada Rasul untuk dinaikkan kendaraan. "Aku akan naikkan kamu pada anak unta," kata Rasulullah SAW. Maka laki-laki itu heran seraya berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang aku perbuat dengan anak unta?" Rasulullah menjawab, "Tidakkah unta hanya melahirkan anak unta? Maksudnya, bukankah unta itu juga anak unta nanti ketika dia dewasa?" Kemudian Rasulullah bercanda kepada nenek-nenek. Seorang nenek-nenek mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad SAW, doakanlah agar aku masuk ke dalam surga." Rasulullah SAW menjawab,
Wahai Ummu Fulan, wahai nenek-nenek, sesungguhnya wanita tidak ada akan masuk surga ke dalam surga. Wanita-wanita tua, wanita nenek-nenek. Maka perempuan tua itu pun berpaling dan menangis. Seketika itu juga. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada nenek-nenek, beritahu kepada nenek-nenek itu, dia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua bangka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka sebagai orang yang muda seperti halnya bidadari. Maka nenek pun tersenyum mendengar penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai kejujuran ini, Imam Al-Ghazali membagi 3 pembagian jujur. Yang pertama, jujur di dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Kata Imam Al-Ghazali, jujur di dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seorang di dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat yang di dalam hati itu, kejujuran di dalam hati itu karena dorongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jujur yang kedua adalah jujur secara lisan. Yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Kemudian jujur yang ketiga adalah jujur di dalam perbuatan. Jujur di dalam perbuatan atau secara amaliyahnya, yaitu dia beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada di dalam hatinya dan menjadi tabiat bagi dirinya. Dan jujur ini adalah merupakan suatu kewajiban, wajib ain atau wajib individu. Apabila dia tidak jujur, maka dirinya sendirilah yang akan menanggung risikonya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Kemudian hadis Rasulullah menjelaskan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu kepada sorga. Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu kepada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke dalam neraka. Dan seorang yang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta, sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Inilah perintah-perintah kejujuran terhadap orang-orang yang beragama Muslim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang terhadap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar dimanapun kita berada, pasti kita yakin bahwa ada CCTV yang mengintai kita, ada spion yang melihat kita. Siapakah dia? Dia adalah Raqib dan Atid. 2 malaikat itu dimanapun kita berada, dimanapun kita bersembunyi,
ada atau tidak ada pun orang, maka kedua malaikat itu akan mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Dengan kita yakin beriman kepada malaikat Allah Raqib dan Atid, maka itu sudah menjadi CCTV kita, menjadi pengintai kita untuk tidak melaksanakan kejahatan, tidak melaksanakan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, dan selalu melaksanakan ibadah. Karena Raqib adalah selalu menuliskan kebaikan kita. Sedikit apapun, sebesar zarah pun kebaikan kita, Raqib selalu konsekuen menuliskan. Demikian pun juga dengan Atid, malaikat yang selalu mencatatkan kejelekan. Apapun kejelekan kita yang kita lakukan, sekecil apapun, ditulisnya dengan sejujur-jujurnya. Maka dengan kita beriman kepada malaikat Raqib dan Atid, kita mengetahui bahwa kita harus berperilaku jujur, sopan, dan adil. Dimanapun kita bekerja, kita pertama yang dimuliakan oleh kasat mata orang lain adalah kejujuran kita. Manakala kita sekali saja tidak jujur atau khilaf, maka orang-orang akan jera terhadap apa yang kita perbuat. Satu kali saja kita khilaf, satu kali saja tidak jujur, satu kali saja curang, maka orang mengecap seumur hidup selama-lamanya. Orang itu dicatut sebagai orang yang tidak jujur, orang yang pembohong, orang yang pendusta, orang yang penipu. Dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk selalu waspada tentang bahaya-bahaya ketidakjujuran. Dimanapun kita bekerja, apabila kita memelihara satu kejujuran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan luar biasa. Yahdi ilal jannah, Allah sediakan sorga. Nah, maka dengan pembelajaran kejujuran ini, marilah kita laksanakan kejujuran ini sekecil mungkin di rumah tangga kita. Bagaimana kita bisa berlaku jujur kepada orang tua kita, berbicara benar kepada orang tua kita, jangan sampai ada dusta, jangan apalagi menipu, apalagi terhadap orang tua kita yang kita sayangi, yang menjadikan kita ke muka bumi ini. Kita dustakan dia, kita tipu dia dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakulah jujur, berbicara dengan benar, berbicara dengan santun dan sopan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kehidupan kita, dan insya Allah cita-cita kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sudah menanti kita untuk menuju surga, di akhirat mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Hadanallahu alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.